Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang pengaruh geografis terhadap ketahanan nasional. Anggota kami yang pertama ada saya, Novita Eldi Ramadhani, yang kedua Dinda Rizky Wigasari, yang ketiga Lutmila Naura Arijadi, dan terakhir Wafwan Nabila. Kami dari kelompok 10 mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Brawijaya, kepada para wakil rektor, dekan via, kaprodi, dan dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan yaitu Profesor Dr. Insinyur Komariatus Soliha. Daftar isi dari PPT kami itu yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan, keempat pengertian ketahanan nasional, kelima landasan ketahanan nasional, keenam, kondisi geografis terhadap ketahanan nasional. Ketujuh, ada dampak geografis terhadap ketahanan nasional. Kedelapan, kesimpulan. Dan terakhir, daftar pustaka. Baik, latar belakangnya terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sejak kemerdekaan, bangsa Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman terhadap kelangsungan hidupnya. Indonesia telah lama menjadi tujuan banyak bangsa dan negara lain karena potensi besar yang muncul dari wilayah yang luas dan kaya akan banyak sumber daya alam. Namun Indonesia sendiri mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi Belanda dan mempertahankan kontrol pemerintah atas gerakan separatis. Untuk rumusan masalah pada presentasi kali ini, yang pertama ada apa pengertian ketahanan nasional, yang kedua apa saja landasan ketahanan nasional, yang ketiga bagaimana letak geografis Indonesia terhadap ketahanan nasional, yang keempat apa saja dampak geografis terhadap ketahanan nasional. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya tujuan itu mengetahui pengertian ketahanan nasional. Kedua, mengetahui landasan ketahanan nasional. Ketiga, mengetahui letak geografis Indonesia terhadap ketahanan nasional. Keempat, mengetahui dampak geografis terhadap ketahanan nasional. Lalu pengertian dari ketahanan nasional yaitu cita-cita berfungsi untuk mencapai tujuan suatu bangsa. Tetapi dalam terciptanya bangsa yang sejahtera, perjalanan untuk mencapainya tidaklah mudah. Maka dari itu, diperlukan kekuatan untuk menghadapi segala hambatan, tantangan, dan juga ancaman. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketahanan nasional adalah perihal keteguhan ataupun ketabahan hati untuk memperjuangkan segala sesuatu yang bersifat penting untuk negara atau bersifat nasional. Landasan ketahanan nasional ada tiga. Yang pertama, Pancasila landasan ideal. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 landasan konstitusional. Dan yang terakhir, landasan visional, wawasan Nusantara. Oke, jadi kalau yang pertama itu landasan ideal, Pancasila sebagai landasan ideal. Nah, jadi Pancasila itu merupakan dasar atau falsafah dan ideologi sebuah negara Indonesia yang berisi nilai-nilai norma dan etika dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan landasan serta arah dalam pengembangan sistem serta penyelenggaraan pertahanan negara. Dan itu sudah dimuat di dalam pasal 28 yang berisi kemerdekaan berserikat dan berkumpul untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan juga yang kedua ada di pasal 28E ayat 3 yang isinya setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan juga mengeluarkan pendapat. Dan terakhir itu landasan visional atau wawasan Nusantara. Nah, jadi perwujudan Kepulauan Nusantara itu kan sebuah kesatuan yang mengandung arti bahwa setiap ancaman terhadap sebagian wilayah Indonesia pada hakikatnya itu merupakan ancaman terhadap kedaulatan nasional yang harus dihadapi bersama dengan mengerahkan segenap daya dan kemampuan.
Selanjutnya ada kondisi geografis Indonesia pada ketahanan nasional. Yang pertama, letak geografis Indonesia menggambarkan morfologi internal maupun eksternal. Bagian dalamnya menunjukkan struktur, bentuk, isi, dan satuan wilayah terhadap satuan laut termasuk pulau-pulau. Selanjutnya, bagian luar menunjukkan keadaan dan kondisi lingkungan yang saling berkaitan antara negara dan lingkungannya. Indonesia juga berada pada posisi silang dunia yang mengakibatkan Indonesia sangat terbuka terhadap pengaruh eksternal, termasuk pengaruh ideologi, politik, sosial budaya, dan ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Selanjutnya, pengaruh letak geografis Indonesia juga mendorong Indonesia untuk mengembangkan konsep geopolitik, geostrategi dengan karakteristik unik yang dikenal sebagai wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Wawasan dan ketahanan tersebut berlaku untuk sektor kelautan dan kedirgantaraan. Untuk mengembangkan konsep wawasan dan ketahanan nasional yang utuh dan menyeluruh dalam mengelola keterbukaan wilayah berdasarkan corak dan sifatnya, pasti membutuhkan sebuah negara dengan lautan yang luas dan dihiasi dengan pulau-pulau di atasnya. Topografinya juga meliputi banyak pulau, perbandingan luas wilayah dan laut sebanyak 2:3, serta berbatasan dengan banyak negara. Hal tersebut berperan dalam persoalan global positif maupun negatif. Selanjutnya. Baik, dampak dari kondisi geografis tadi, yang pertama yaitu mempengaruhi wujud, isi, dan tata laku bangsa Indonesia, yang sebaliknya pula bangsa Indonesia juga mempengaruhi lingkungan. Yang kedua, mempengaruhi aktivitas kehidupan Ipolexosbud Hankam, oleh karenanya, konstelasi geografi harus mampu dimanfaatkan untuk merealisasikan tujuan nasional. Yang ketiga, mempengaruhi gatra politik yang melahirkan konsep geopolitik Indonesia yang disebut wawasan Nusantara dan konsep geostrategi Indonesia yang disebut konsepsi ketahanan nasional. Yang keempat, mempengaruhi gatra pertahanan keamanan, melahirkan keamanan dan keutuhan wilayah NKRI yang merdeka dan berdaulat, serta mempengaruhi pola hidup yang sebaliknya pula dapat menjadi sumber potensi konflik dengan negara tetangga. Selanjutnya, hal ini pun dapat menyebabkan kehilangan hak milik pulau yang berada di daerah frontier yang seperti pernah terjadi dengan Pulau Sipadan dan Likitan. Yang terakhir, kesimpulan untuk bahasan ini adalah yang pertama, ketahanan nasional sendiri merupakan hasil buah pikir dari seluruh masyarakat Indonesia. Ketahanan nasional juga bertujuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri. Ketahanan nasional juga bersifat perihal keteguhan hati untuk memperjuangkan segala sesuatu yang bersifat penting bagi negara. Kemampuan dalam menjamin kelangsungan hidup dan kejayaan suatu bangsa disebut juga hakikat ketahanan nasional. Selanjutnya. Berikut adalah daftar pustaka dari materi kami. Selanjutnya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya. Iya, Oke, boleh. Saya Farina Zahra dari kelompok 9 ingin bertanya mengenai bagaimana cara mengetahui ketahanan nasional pada suatu negara itu bisa dikatakan sudah baik atau belumnya. Lalu apakah ketahanan nasional di Indonesia sendiri itu sudah terwujud? Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Terima kasih buat Mbak Fahrina Zahra atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Menurut saya, ketahanan nasional di Indonesia belum terwujud secara sempurna atau secara sepenuhnya, karena kita pun masih sering dapat ancaman baik dari dalam maupun dari luar negeri kan, dari eksternal ataupun internal. Apalagi di era globalisasi ini semakin banyak ancaman-ancaman yang terjadi karena dunia juga semakin berkembang, banyak teknologi-teknologi yang makin berkembang juga, banyak hal-hal yang kita
banyak hal-hal baru yang kita dapatkan dan itu nggak sepenuhnya berdampak baik untuk suatu negara gitu. Dan dan seperti pengertiannya juga tadi, ketahanan nasional itu didapatkan dari hasil buah pikir seluruh masyarakat Indonesia, dan nggak sedikit juga masyarakat Indonesia yang belum sadar bahwa ketahanan nasional itu sebenarnya penting. Jadi selain selain kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia terhadap ketahanan nasional, karena masyarakat Indonesia kan kurang sadar, tapi ancamannya semakin banyak. Jadi ketahanan nasional Indonesia itu belum ter belum tercukupi sepenuhnya atau secara sempurna gitu. Mungkin dari saya itu, apakah rekan saya mungkin ada yang bisa menambahkan? Saya Novita LD izin menambahkan. Jadi menurut saya cara untuk mengetahui kalau ketahanan nasional di sebuah negara itu sudah baik atau belum atau udah terwujud itu kan kalau bisa dilihat dari kekuatan negara itu di berbagai bidang ya. Ada di bidang ideologi, berarti ideologinya itu udah kuat atau di politiknya atau di ekonominya. Nah, sedangkan kalau di Indonesia menurut saya memang belum terwujud, tapi akan terwujud jika Indonesia itu memiliki ideologi yang kuat atau juga kehidupan politiknya itu juga berdaulat, ekonomi yang kuat dan juga mandiri, dan juga kehidupan sosialnya ataupun budayanya pun bisa maju, dan juga pertahanan dan keamanannya sendiri juga bisa lebih lebih bagus atau lebih solid, dan juga yang paling penting tuh kemakmuran rakyat ya itu juga penting. Jadi kemakmuran, dan terakhir itu kemelaratan itu bisa membuat Indonesia sendiri menjadi lemah dan juga dipandang remeh sama negara lain gitu. Dan mungkin ada yang mau menambahkan? Oke, kalau nggak ada, apakah jawaban dari kelompok kami dapat diterima atau menjawab? Sudah menjawab, terima kasih. Iya, terima kasih. Baik, baik sekian dari presentasi kami. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.